Shalom dan selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Saat ini kita kembali lagi dalam renungan malam Jumat Rama. Kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memelihara kehidupan kami. Kebaikan-Mu yang Engkau terus berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Engkau memakai kami di tengah keterbatasan kami ya Tuhan, bahwa Engkau baik ya Tuhan. Dan hingga pada saat ini kami akan bersama-sama untuk belajar, terus bertumbuh Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Kuasa kami dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ini adalah menjadi doa dan ungkapan syukur kami yang kami laskan dengan nama Yesus Kristus, ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari Efesus 5, kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Firman Tuhan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi saya bacakan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Satu tema yang akan menuntun kita dalam perenungan ini, yaitu senantiasa mengucap syukur. Senantiasa mengucap syukur. Berbicara soal mengucap syukur, ini sudah hal yang paling sering kita dengar ataupun kita lakukan. Kita mengucap syukur karena ada kebaikan, ada pemberian dari orang lain, ataupun ada hal-hal yang membuat diri kita senang, bahagia, sehingga kita mengucap syukur dan berterima kasih. Namun saudara-saudara, ada hal yang ingin saya berikan dan membuat kita bersama-sama merefleksikannya. Mengucap syukur dalam bentuk seperti apa yang diinginkan Tuhan dalam pembacaan kita. Ada dua hal. Yang pertama yaitu mengucap syukur senantiasa. Kalau saudara-saudara baca tadi, di mana dikatakan ucaplah syukur senantiasa. Apa artinya saudara-saudara berbicara soal senantiasa? Senantiasa di sini diartikan dalam setiap waktu. Tidak hanya di pagi hari, tidak hanya di siang hari, tidak hanya di sore hari, tetapi juga di malam hari, tetapi dalam setiap waktu. Ini yang memberikan kita sebuah pelajaran bahwa Tuhan menuntut kita untuk mengucap syukur senantiasa, yang diartikan dalam setiap waktu. Yang pertama yaitu senantiasa, yang diartikan sebagai setiap waktu. Dan yang kedua yaitu atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu di sini diartikan sebagai kondisi, maupun diri kita terpuruk, maupun diri kita berdiri, kehidupan kita mengalami sukacita dan mengalami duka cita. Ini yang dituntut oleh Tuhan, bahwa kita harus bersyukur setiap waktu dan juga dalam setiap kondisi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami pergumulan yang sangat berat, ketika kita mendapat berkat, ketika kita mengalami kondisi yang sangat pahit, yang membuat kita tertunduk dan tidak tahu mau berbuat apa-apa. Dua hal yang ingin saya berikan saudara-saudara, yaitu senantiasa yang diartikan sebagai setiap waktu,
Dan yang kedua ialah atas segala waktu, yaitu segala kondisi. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mampu melakukan untuk bersyukur dalam setiap waktu dan dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita? Banyak orang yang tidak menutup kemungkinan bahwa hanya bersyukur ketika ia mendapatkan berkat, bersyukur ketika mendapatkan peningkatan gaji misalnya, ataupun bersyukur ketika kenaikan pangkat atau sebuah prestasi. Banyak orang yang bersyukur dalam segala hal yang membuat dirinya baik. Namun pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur ketika kita dalam keadaan terpuruk? Misalnya dalam keluarga kita, dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Tidak banyak orang yang ketika mengalami pergumulan justru marah. Tuhan tidak ada. Buktinya saya terpuruk. Tuhan tidak pelihara. Buktinya saya mengalami kesakitan. Apakah memang mungkin bahwa orang Kristen, kita semua yang adalah umat Allah, mampu bersyukur dalam setiap waktu dan dalam kondisi apapun? Saya akan memberikan dua hal, saudara. Bagaimana kita mampu melakukan untuk bersyukur dalam setiap waktu dan segala kondisi apapun dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Percaya kepada kebaikan Allah. Dalam Matius 7 ayat 9, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa artinya, saudara-saudara? Bahwa Tuhan mengenal kita. Bahwa Tuhan melihat dan mengetahui apa kondisi kita, apa yang kita butuhkan. Dikatakan tadi bahwa engkau saja yang berasal dari dunia ini mengetahui apa yang baik untuk engkau berikan kepada anakmu, apalagi aku Bapamu yang menjadi pemilikmu di dunia ini. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengetahui apa pergumulan kita. Tuhan mengetahui apa kebutuhan kita, apa yang kita rasakan, kepahitan apa yang kita lakukan. Karena Dia mengenal kita, saudara-saudara. Dia menentukan diri kita. Dia mengatur dalam segala kehidupan kita. Karena Dia adalah nahkoda dalam kehidupan kita. Dia mengatur sepanjang kehidupan kita. Dia mengenal kita. Makanya sangat perlu kita mengenal siapa pemilik kita. Siapa Yesus? Kenapa Yesus dikatakan Tuhan dan Juru Selamat yang hidup? Apa yang diberikan Yesus? Apa tujuannya? Ketika kita memahami dan mengetahui dan mampu mengenal Yesus, kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Keadaan mungkin boleh membuat kita terpuruk, tapi kita mengetahui bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal yang apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menatakan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Apa artinya? Ini bahwa Tuhan mengenal kita, Tuhan merawat kita dalam segala hal apapun dalam kehidupan kita. Entah kehidupan kita tinggi dan turun. Makanya sangat penting ketika kita mampu mengenal Allah. Dan yang kedua, saudara-saudara, yaitu mampu melihat ke bawah bukan melihat ke atas.
Saya mengartikan di sini bahwa terkadang seseorang itu kehidupannya tidak tenang karena fokusnya itu ke atas. Ke atas bukan yang saya maksud itu Tuhan, saudara, tapi melihat orang-orang yang lebih hebat daripadanya. Seandainya saya sama si A, seandainya saya ekonominya itu sama kayak B, seandainya saya punya motor, saya punya mobil kayak si C. Saya sangat senang. Ketika kita melihat ke atas, membuat diri kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita tidak bersyukur. Tapi ketika kita melihat ke bawah, kita mampu melihat bahwa kebaikan Tuhan itu ada. Apa yang kita rasakan saat ini belum tentu dirasakan oleh orang lain, saudara-saudara. Sedikit cerita saja. Ketika saya berada di kos di Toraja, ya, kalau anak kos kita tahu semua ya, makanannya tidak sama dengan rumah-rumah. Pada suatu waktu, saudara-saudara, saya melihat makanan saya. Jadi saya makan itu nasi sama lombok. Saya melihat, sengsara betul ini saya makan ini, kasihan. Nasi saya dengan lombok. Sudah nasi ditaruh ke lombok pedis, masuk mulut bikin menganga, masuk ke perut bikin sakit perut. Pas mau dikeluarkan, mencret, sakit perut juga. Sengsara betul. Saya berkata, betul-betul ini. Jadi orang perantau ini sangat susah ini. Mending saya di rumah, saya makan enak. Tapi ada satu hal yang membuat saya tertegur, saudara-saudara. Apa yang saya rasakan saat ini belum tentu dirasakan oleh orang di luar sana. Mungkin saya bisa merasakan bahwa nasi dan lombok, tapi belum tentu orang di luar sana mampu ataupun dapat makan nasi. Bersyukur saya bisa merasakan makanan yang walaupun hanya lombok itu pedis. Belum tentu orang di luar sana merasakan makanan yang ada rasanya. Belum tentu orang di luar sana yang dapat merasakan makanan yang manis, pahit, pedis. Jangan sampai mereka merasakan apa yang saya tidak rasakan. Sangat penting kita untuk melihat ke bawah. Bukan berarti untuk menundukkan kepala kita, tetapi bagaimana kita mampu mensyukuri kondisi diri kita. Bahwa Tuhan merawat kita, saudara. Dia mengenal kita. Dia mengenal kita terlebih kita mengenal diri kita. Apa artinya? Dia lebih mengenal, dia mengetahui apa kebutuhan kita, dia mengetahui apa pergumulan kita. Kepahitan apapun yang kita lakukan, yang kita alami, Allah mengetahui itu. Karena dia adalah Tuhan yang baik. Untuk itu, saudara-saudara, menutup perenungan kita pada malam hari ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi, ceritakan sebuah ilustrasi di mana ada seorang pemuda yang kerjanya itu sebagai tukang batu. Ya, pemuda ini kebiasaannya itu kerjanya kan hancurkan batu ya. Jadi dia istilahnya, dia palu-palu, dia pak hancurkan batu. Tiba-tiba pemuda ini berkata, kenapa panas sekali? Dia melihat ke atas, ini matahari bikin panas. Enaknya ini jadi matahari ini. Tiba-tiba ada dewa yang berkata dari langit kepada pemuda itu, "Hai anak muda, sekarang apa yang engkau katakan akan terjadi." Wah, saudara, pemuda ini kaget. Masa iya? Apa yang saya katakan akan terjadi? Langsung pemuda ini berkata, seandainya saya jadi matahari tadi, jadi matahari. Pemuda ini sangat senang. Wah,
Dia sangat senang jadi matahari. Oh, dia kelilingi bumi, dia sinari, dia berikan sinar yang sangat panas betul. Tiba-tiba dia ditutupi oleh awan. Dia kaget. Wih, ternyata panas-panasnya matahari, awan bisa tutupi. Wah, berarti ini awan ini lebih hebat ini. Seandainya saja di awannya, pemuda itu menjadi awan. Wah, dia sangat senang. Wah, dia tutupi segala sinar dari matahari. Dia berkata, "Oh, saya berkuasa, saya berkuasa." Tiba-tiba saudara-saudara, hujan turun yang menghilangkan awan. Pemuda itu berkata, seandainya saja di hujan pemuda itu jadi hujan. Wah, dia lebih senang lagi saudara-saudara. Dia turunkan hujan yang sangat deras di beberapa tempat. Dia melihat, wah, ada banjir ini gara-gara saya ini. Karena kehebatan saya turunkan ini air yang sangat banyak. Bumi pun tidak mampu ini menahannya. Wah. Tiba-tiba dia melihat batu. Dan dia berkata, saya mau hancurkan ini batu. Dikasih deras hujannya. Dikasih berikan air yang sangat deras. Batu ini tidak bisa hilang, saudara. Tidak bisa hancur. Langsung pemuda ini berkata, seandainya saya jadi batu. Pemuda ini langsung jadi batu, saudara-saudara. Dia dengan bangganya, dengan sombongnya, dengan gagap perkasa. Saya batu yang sangat keras, yang tidak ada seorang pun dapat mengalahkan saya. Tiba-tiba saudara-saudara, ada suara tak, tak. Dia lihat, ternyata sekeras-kerasnya batu, tukang batu lebih hebat. Batu yang sangat keras tidak mampu hancurkan. Saya kembali dengan jadi tukang batu saja deh. Apa artinya saudara-saudara? Apa yang ingin saya berikan dari perenungan ini, bahwa terkadang kita tidak mampu untuk mengucap syukur ketika ambisi diri kita itu tidak terpenuhi. Terkadang bukan karena kita tidak merasakan kehadirat Tuhan, tapi kehadirat Tuhan tertutupi dengan ambisi-ambisi yang kita inginkan, sehingga kita tidak mampu untuk mensyukuri dalam segala hal. Untuk kita saudara-saudara, mari kita bersyukur dalam segala hal, dalam senantiasa, dalam setiap waktu, dalam kondisi apapun. Bukan karena diri kita hebat, tapi karena Tuhan baik. Ia lebih dulu mengasihi kita, terlebih kita mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa pemilik kehidupan kami, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat indah, yang dapat menguatkan diri kami, bahwa dengan bersyukur itu membuat diri kami terus bertumbuh Tuhan. Bukan membuat diri kami semakin rugi, tapi terus membuat diri kami menjadi kualitas yang baik, di mana kami menjadi alat-alat-Mu, menjadi pembawa terang. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan kehidupan ini ke dalam tangan kasihan-Mu, dalam keluarga kami, dalam setiap tanggung jawab yang masih Engkau berikan kepada kami, karena Engkau terus menuntun kami, memakai kami menjadi alat terang Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, di tengah beberapa musibah yang dialami dan dirasakan oleh saudara-saudara kami di beberapa tempat, karena Engkau terus menghibur mereka, menguatkan hati mereka, bahwa Engkau yang berotoritas dalam segala hal, yang dapat memberikan berkat, yang mengalahkan kutuk ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau memelihara kami. Kami serahkan kehidupan ini ke dalam tangan kasihan-Mu ya Tuhan. Berkati negara kami, berkati pemerintah kami dari pusat hingga sampai ke bawahnya Tuhan. Inilah menjadi doa ungkapan syukur kami dalam Kristus Yesus. Kami
berdoa. Amin.